Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, swastiastu, salam kebajikan. Kami dari mata kuliah Critical Creative Thinking ingin mempresentasikan tentang kasus pembulian yang terjadi di Purworejo. Inti masalah, seorang siswa berinisial CA menjadi korban penganiayaan terhadap 3 siswa lain yang berinisial TP dan DF. Bermula dari tersangka yang meminta uang kepada korban sebesar Rp2.000. Penganiayaan ini dilatar belakangi pelaku sakit hati karena CA melapor ke gurunya. Sering dimintai uang oleh para pelaku. Karena CA tidak memberikan uang yang diminta oleh pelaku tersebut, hal itu menyebabkan pelaku yang berinisial TP dan DF naik pitam dan melampiaskan kemarahannya ke CA dengan cara mementokkan sapu ke tubuh CA dan juga menendang tubuh CA yang terlihat jelas dalam video yang beredar yang direkam oleh teman tersangka. Para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Walaupun dijadikan tersangka, polisi tidak menahan 3 siswa tersebut karena ancaman hukuman mereka di bawah 5 tahun. Kasus peradilan di bawah umur dilakukan secara tertutup sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus tersebut membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat suara dan segera mengutus kepada Dinas Pendidikan untuk bertemu dengan korban dan keluarga korban. Bapak Ganjar mengatakan bahwa korban bullying tersebut adalah anak berkebutuhan khusus, sehingga ia menyarankan kepada orang tua korban untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang berkebutuhan khusus. Akibat dari kasus tersebut membuat Bapak Ganjar membuat usulan sekolah tersebut ditutup atau dilebur dengan sekolah lain. Karena baginya dengan adanya kasus perundungan tersebut, sekolah itu tidak lagi memiliki kapasitas penyelenggaraan pendidikan. Kumpulan data dan kronologi terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, dari konflik tersebut terdapat dalam isi berita yang menyatakan bahwa adanya sebuah unggahan video penganiayaan yang viral di sosial media. Tendangan dari para siswa itu juga dilancarkan kepada siswa yang hanya bisa tertunduk dan menangis tersedu-sedu. Video berdurasi 28 detik itu beredar di media sosial, terutama Instagram dan juga WhatsApp grup. Siswa yang membuli siswi itu juga ada yang memukul menggunakan sapu ijuk. Sedangkan siswi yang bersangkutan hanya bisa duduk di kursi membenamkan kepalanya dalam-dalam ke meja dan terdengar menangis tersedu-sedu. Coba jelaskan ke saya apa ini? Sementara teman-temannya yang melakukan perundungan justru tertawa sambil terus berulah. Di mana dalam video tersebut terdapat seorang siswi berinisial CA dipukuli oleh 3 siswa berinisial TP, DF, dan UHA. Selain itu, kasus tersebut juga benar-benar ada karena melibatkan Kapolres yang dilakukan melalui proses hukum. Kemudian juga, kasus ini membuat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, angkat suara. Pranowo geram melihat video viral siswi SMP yang dibully 3 teman pria di kelasnya. Aksi bullying tersebut terjadi di salah satu SMP yang berlokasi di Purworejo. Seusai melihat video viral tersebut, Ganjar Pranowo langsung menelpon kepala sekolah yang terkait. Dikutip dari tribunjateng.com, Ganjar menuturkan kasus tersebut sudah ditangani kepala sekolah serta menunggu detail kasusnya Rabu 12 Februari 2020. Ganjar menambahkan ia juga meminta pengawas sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo mendalami kasus ini untuk klarifikasi. Berhubung pelaku masih anak-anak, Ganjar mengimbau untuk memberikan konseling pada mereka beserta orang tuanya. Konflik dalam berita tersebut sudah terjadi sekitar 10 bulan yang lalu. Lebih tepatnya, terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020. Pertanyaan ketiga,
Impact atau dampak yang dirasakan oleh korban dalam kasus penganiayaan tersebut diantaranya: A. Korban merasa sakit di bagian tubuhnya yang disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan pelaku. B. Korban tidak dapat fokus untuk belajar karena selalu diganggu konsentrasi oleh pelaku. C. Korban merasa trauma untuk kembali bersekolah, di mana itu merugikan secara materi dan mentalnya. Jadi faktor-faktor penyebab masalah tersebut terjadi adalah yang pertama adanya senioritas yang ada di lingkungan tersebut, yang kedua pelaku merasa memiliki kekuasaan karena merasa lebih senior dan disegani oleh korban, terus yang ketiga kurangnya pengawasan dari pihak sekolah terutama guru, terus yang keempat pelaku sakit hati karena korban melapor kepada guru bahwa ia sering dimintai uang oleh pelaku, yang kelima korban merupakan anak berkebutuhan khusus. Terus yang keenam, sekolah yang didiami korban ternyata hanya dapat 21 murid dan saja. Terus yang terakhir, sekolah yang menjadi tempat belajar korban ternyata tidak layak pakai atau fasilitas yang terdapat dalam sekolah tersebut sangat miris sekali. Berdasarkan kasus yang ada, berikut solusi mengenai kasus. Siapa pihak yang bertanggung jawab? Pada awalnya, pihak yang bertanggung jawab adalah Kepala Sekolah SMP Purworejo itu sendiri. Bapak Ahmad berharap agar kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Namun pada akhirnya kasus tersebut pun diselesaikan secara hukum. Para pelaku dikenai dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespon peristiwa bullying siswa SMP di Purworejo dengan menelepon kepala sekolah tempat terjadinya perundungan pada Rabu 12/2/2020. Ganjar mengungkapkan korban bullying tersebut ternyata anak berkebutuhan khusus. Maka kita sedang merayu kepada kedua ortunya untuk menyekolahkan si anak ke sekolah berkebutuhan khusus agar pas dan sesuai dengan keinginan, ujar Gubernur Ganjar. Apa ini? Apa ini? Anda lihat? Apakah ini bukti dari kemajuan negara kita? Apa ini? Coba jelaskan ke saya, apa ini? Jadi, solusi yang bisa saya berikan untuk kasus pembulian, yang pertama, bilangin baik-baik. Jika cara ini tidak berhasil, maka kita harus menggunakan cara pamungkas atau ultimate-nya. Baku hantam. Berdasarkan kasus tersebut, yang menjadi akar permasalahan konflik tersebut adalah si pelaku merasa sakit hati karena si korban telah melaporkan dirinya kepada sang guru bahwa pelaku telah memintai uang kepada korban. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sun